Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi terkait perkembangan karir. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Sofia Oktavianti Nurul Amanah dengan NIM 2304554. Saya Clarissa Marfa Berliana Indrajaya dengan NIM 2304817. Saya Nolanda Jasmine Febiola dengan NIM 2304774. Saya Kesya Rafa Putri dengan NIM 2309256. Baik, selanjutnya ada Silva Ahnafiani dengan NIM 2300474. Mohon maaf, Silva sedang berusaha untuk mencoba join Zoom dan sedang terkendala jaringan. Sofi punten masih off mic. Mohon maaf, Sofi. Baik, mohon maaf. Di sini selanjutnya ada Silva Ahnafiani dengan NIM 2300474. Selanjutnya, ada pokok bahasan yang akan dibahas pada materi perkembangan karir. Yang pertama yaitu ada pengertian karir dan perkembangan karir. Yang kedua ada urgensi kesadaran karir sejak dini. Yang ketiga ada tujuan perkembangan karir di sekolah dasar. Yang keempat ada tahap-tahap perkembangan karir pada anak sekolah dasar. Yang kelima ada faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan karir di sekolah dasar. Yang keenam ada contoh aktivitas yang dapat membantu anak mengenal dan menjelajahi pilihan karir. Yang ketujuh ada kesimpulan. Selanjutnya ada pengertian yang akan dijelaskan oleh Clarissa. Pada Clarissa, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Sofi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian. Pertama, saya akan membahas mengenai pengertian karir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karir adalah perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya yang memberikan harapan untuk maju. Lalu, Handoko mengartikan karir adalah semua pekerjaan atau jabatan yang ditangani atau dipegang dalam kehidupan kerja seseorang. Sedangkan menurut Gibson dan kawan-kawan, karir adalah rangkaian sikap dan perilaku yang berkaitan dengan pengalaman dan aktivitas kerja selama rentang waktu kehidupan seseorang dan rangkaian aktivitas kerja yang terus berkelanjutan. Dalam pandangan Super, karir merupakan proses kehidupan sepanjang hayat. Nah, karir ini mulai tampak sejak tahap pertumbuhan karir yang ditandai dengan adanya sikap keingintahuan anak terhadap jenis karir tertentu sampai tahap penurunan. Dengan adanya dorongan keingintahuan anak mulai mengeksplorasi karir yang menarik baginya. Pada akhir masa pertumbuhan karir, keingintahuan dan eksplorasi yang anak lakukan ditunjang dengan berkembangnya kapasitas-kapasitas dasar individu. Next. Baik, selanjutnya ada pengertian perkembangan. Menurut Santrok dan Yusen, perkembangan adalah pola gerakan atau perubahan yang dimulai pada saat terjadi pertumbuhan dan berlangsung terus selama siklus kehidupan. Nah, perkembangan ini juga merupakan suatu proses yang pasti dialami oleh setiap individu yang bersifat kualitatif dan berhubungan dengan kematangan seseorang, individu yang ditinjau dari perubahan yang bersifat progresif serta sistematis. Seorang individu mengalami perkembangan sejak masa konsepsi yang akan berlangsung selama hidupnya. Proses perkembangan ini berlangsung sejak lahir, di mana badan, otak, kemampuan, dan tingkah laku pada masa usia dini, anak-anak dan juga dewasa menjadi lebih kompleks dan berlanjut dengan kematangan sepanjang hidupnya. Yang terakhir, ada kesimpulan dari perkembangan karir itu.
Jadi, perkembangan karir adalah suatu rangkaian perubahan nilai, sikap, dan perilaku serta motivasi yang terjadi pada setiap individu selama rentang waktu kehidupannya untuk menemukan secara jelas keahlian, tujuan karir, dan kebutuhan untuk pengembangan, merencanakan tujuan karir, dan secara terus-menerus mengevaluasi, merevisi, dan meningkatkan rancangannya. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Clarissa. Selanjutnya ada urgensi kesadaran karir sejak dini yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi mengapa sih kesadaran berkarir itu penting untuk anak sekolah dasar? Jadi kesadaran berkarir dapat membantu anak sekolah dasar untuk memahami dan mengenal dirinya sendiri serta lingkungannya. Di era globalisasi dengan tantangan dunia pekerjaan yang sangat kompetitif mendorong persiapan karir dilakukan sedini mungkin. Oleh karena itu, kesadaran berkarir itu sangat penting untuk ditumbuhkan sejak dini, terutama pada usia sekolah dasar. Selanjutnya, ada tujuan dari perkembangan karir yang akan dijelaskan oleh Silva. Mohon maaf teman-teman, karena Silva sedang terkendala jaringan, jadi saya yang akan membacakan tujuan dari perkembangan karir. Yang pertama itu adalah mengenalkan anak-anak pada berbagai jenis karir yang membantu mereka memahami beragam pilihan yang tersedia di dunia pekerjaan. Hal ini dapat membuka wawasan mereka tentang berbagai profesi yang mungkin belum pernah mereka pertimbangkan sebelumnya. Kemudian yang kedua, dengan mengenal berbagai jenis pekerjaan, anak-anak juga dapat mulai mengidentifikasi minat dan bakat yang mereka miliki. Melalui eksplorasi dan pembelajaran, mereka dapat menemukan bidang yang menarik bagi mereka di masa depan. Selanjutnya yang ketiga, tujuannya itu untuk mengetahui bahwa ada berbagai pilihan karir di luar sana dapat memberi anak-anak motivasi dan inspirasi untuk mengejar impian mereka. Mereka dapat melihat contoh nyata dari orang-orang yang sukses dalam berbagai profesi dan merasa termotivasi untuk mengejar cita-cita mereka sendiri. Yang keempat, ada tujuannya yaitu semakin dini anak-anak mengenal berbagai jenis karir, maka semakin baik juga mereka akan dapat mempersiapkan diri untuk masa depan mereka. Mereka dapat mulai memikirkan pendidikan dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk mencapai tujuan karir mereka. Selanjutnya yang kelima, ada mengenal berbagai jenis karir juga dapat membantu anak-anak memahami keterampilan soft skill yang penting dalam dunia kerja seperti komunikasi, kerjasama, dan kepemimpinan. Yang keenam ada dengan memperkenalkan konsep karir pada usia dini, anak-anak dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dunia pekerjaan dan dapat mempersiapkan diri mereka dengan lebih baik untuk masa depan mereka. Selanjutnya ada faktor pengaruh, yaitu faktor eksternal dan faktor internal yang akan dijelaskan oleh Nolanda. Kepada Nolanda, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi. Ada faktor eksternal dan juga faktor internal. Yang pertama, faktor eksternal. Yang pertama ada masyarakat, yaitu lingkungan sosial budaya di mana anak dibesarkan, lingkungan masyarakat yang sangat luas dan berpengaruh besar terhadap pandangan anak terhadap kesadaran karir anak. Lalu yang kedua ada status sosial ekonomi, yaitu tingkat pendidikan orang tua, tingkat pendapatan orang tua, jabatan orang tua, daerah tempat tinggal orang tua, serta suku bangsa. Lalu yang ketiga ada pengaruh dari seluruh anggota keluarga besar dan keluarga inti, yaitu orang tua dan saudara kandung dari orang tua menyatakan segala harapan serta mengkomunikasikan pandangan dan sikap tertentu terhadap pendidikan dan pekerjaan. Pengaruh tersebut akan berdampak pada pandangan anak terhadap suatu pekerjaan tertentu.
Boleh di next. Lalu selanjutnya ada faktor internal. Yang pertama ada nilai-nilai kehidupan. Nilai dapat menjadi pedoman dalam hidup seseorang sampai kapanpun dan sangat menentukan gaya hidup atau lifestyle. Nilai memegang penting dalam keseluruhan perilaku dan dapat mempengaruhi seluruh harapan serta aspirasi dalam hidup. Lalu yang kedua ada taraf intelijensi. Taraf intelijensi seseorang ikut menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kesadaran karir seorang anak. Lalu yang ketiga ada bakat khusus. Bakat menjadi faktor yang cukup berpengaruh terhadap kesadaran karir pada anak, karena bakat merupakan abilitas dasar khusus dalam bidang tertentu. Lalu yang keempat ada kecenderungan akan minat. Minat disertai dengan pemilihan sesuatu, pemilihan karir merupakan perilaku yang disadari karena memerlukan pertimbangan dan pemikiran tertentu, baik yang berhubungan dengan pertimbangan etika, kemanfaatan atau memadai, setidaknya aspek yang dipilih untuk kepentingan dirinya pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Lalu yang terakhir ada sifat atau ciri kepribadian yang dapat memberi corak khas pada seseorang. Kemampuan untuk mengenal sifat kepribadian akan membantu anak dalam mengenal diri dan memperoleh pemahaman diri yang positif. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nolan. Selanjutnya ada tahap-tahap perkembangan karir di sekolah dasar yang akan dijelaskan oleh Keisha. Kepada Keisha, saya persilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap perkembangan karir di sekolah dasar. Menurut Ginsberg, proses pemilihan karir mencakup 3 tahapan perkembangan, yaitu tahap fantasi, tentatif, dan realistik. Yang pertama, tahap fantastik terjadi sejak usia 0 sampai 11 tahun. Tahap ini ditandai oleh minat karir yang tidak realistis. Pilihan karir lebih didasarkan hanya kepada kesan atau hayalan belaka. Yang kedua, tahap tentatif. Pada umumnya terjadi pada awal masa remaja usia 11 sampai 18 tahun. Tahap ini awalnya pertimbangan karir hanya didasarkan pada kesenangan, keterkaitan atau minat. Perkembangan selanjutnya, individu menyadari bahwa minatnya berubah-ubah. Perubahan minat ini mendorong anak untuk mempertanyakan kepada dirinya sendiri mengenai kemampuan dalam pekerjaan. Next. Yang ketiga yaitu tahap realistik. Umumnya terjadi pada pertengahan masa remaja, usia 17 tahun, hingga awal masa dewasa. Tahap realistik terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap eksplorasi, kristalisasi, dan spesifikasi karir. Nah, tahap eksplorasi itu adalah tahap ini individu mempersempit pilihan karir menjadi 2 atau 3 kemungkinan, tetapi pada umumnya masih belum menentu pilihan karirnya. Lalu tahap kristalisasi yaitu ketika komitmen pada satu bidang karir tertentu sudah terbentuk. Lalu yang terakhir tahap spesifikasi, yaitu bila individu sudah memilih suatu pekerjaan atau pelatihan profesi untuk karir tertentu. Sekian dari saya kembalikan lagi pada moderator. Baik, terima kasih Keisha. Selanjutnya ada materi menjelajahi pilihan karir sebagai strategi untuk mengenalkan profesi kepada peserta didik. Materi ini akan dijelaskan oleh Silva. Kepada Silva, saya persilakan.
Mohon maaf teman-teman karena Silva masih belum bisa masuk ke Zoom, jadi materinya akan dijelaskan oleh Clarissa. Kepada Clarissa saya persilahkan. Baik, terima kasih Sofi. Selanjutnya saya akan membacakan mengenai menjelajahi pilihan karir. Nah, untuk menjelajahi pilihan karir, terutama di sekolah dasar, yang pertama itu bisa meminta anak untuk membaca buku bergambar profesi. Nah, membaca buku bergambar tentang berbagai profesi dapat membantu anak memahami peran dan tanggung jawab yang terlibat dalam berbagai karir. Lalu yang kedua, anak bisa bermain peran. Nah, anak-anak dapat berperan sebagai berbagai profesi dalam permainan peran seperti dokter, guru, polisi, ataupun petani. Mereka dapat berpakaian sesuai dengan profesi yang mereka pilih dan bermain-main untuk menggambarkan pekerjaan tersebut dan juga belajar tentang tugas-tugas yang terkait dengan setiap pekerjaan. Lalu yang ketiga, di sekolah pun bisa mengadakan Career Day. Sekolah dapat mengadakan acara Hari Karir di mana para profesional dari berbagai bidang diundang untuk berbicara kepada siswa tentang pekerjaan mereka. Siswa juga dapat bertanya tentang pekerjaan, kualifikasi yang dibutuhkan, dan pengalaman kerja. Yang keempat, ada field trips, mengatur kunjungan ke berbagai tempat kerja seperti rumah sakit, kantor polisi, atau pemadam kebakaran sehingga dapat memberikan gambaran langsung tentang berbagai karir. Next. Lalu ada melakukan kegiatan sosial. Para pengajar atau guru-guru dapat mengajak anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti penggalangan dana atau kegiatan lingkungan, dapat membantu mereka melihat berbagai cara di mana orang dapat berkontribusi pada masyarakat melalui karir mereka. Selanjutnya, dapat melakukan aktivitas kreatif, mengajak anak untuk membuat karya seni yang terkait dengan berbagai profesi seperti menggambar, gambar seorang dokter yang merawat pasien, atau membuat model pesawat terbang untuk mewakili profesi pilot. Selanjutnya ada job shadowing. Untuk anak yang lebih tua, mengatur kesempatan untuk melakukan job shadowing dengan profesional dalam bidang yang diminati mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk melihat secara langsung apa yang dilakukan oleh seseorang dalam pekerjaan tertentu. Selanjutnya, anak juga bisa mewawancarai keluarga ataupun teman tentang pekerjaan yang mereka minati atau pekerjaan keluarga atau teman tersebut. Ini akan memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk belajar tentang berbagai karir dari orang-orang yang mereka kenal. Baik, selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Clarissa. Dan ini kita sampai kepada akhir materi yaitu kesimpulan. Jadi bahwa perkembangan karir itu merupakan proses berkelanjutan sepanjang hayat yang dimulai selama masa kanak-kanak. Oleh karena itu, sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran karir sejak dini agar individu dapat memahami dirinya sendiri, lingkungannya, serta mempersiapkan masa depan yang sukses. Selanjutnya, kami buka sesi pertanyaan untuk dua penanya. Silakan kepada teman-teman yang mau bertanya untuk raise hand terlebih dahulu. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya. Kan dalam materi menjelajahi pilihan karir tadi, katanya anak dapat berperan sebagai berbagai profesi dalam bermain. Nah, tapi nyatanya ada anak-anak aktor yang masih anak kecil yang suka main film horor. Pertanyaannya, apakah anak tersebut akan mengalami dampak negatif pada mentalnya setelah dewasa atau tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih Novita. Untuk pertanyaannya mungkin kami tampung dulu. Silakan teman-teman satu pertanyaan lagi. Baik Iza, silakan. Baik,
saya ingin izin bertanya ya. Apa dampak bimbingan karir bagi kehidupan masa depan bagi seorang peserta didik di masa yang akan datang? Terima kasih. Baik, kami izin menjawab pertanyaan dari Iza terlebih dahulu, yang akan dijawab oleh Silva. Kepada Silva, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Silva. Baik, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Iza. Jawabannya, bimbingan karir yang baik dapat memiliki dampak positif yang signifikan bagi peserta didik di masa depan. Ini bisa membantu mereka menemukan minat dan bakat mereka, memahami opsi karir yang tersedia, dan membuat keputusan yang lebih baik tentang pendidikan dan pelatihan lanjutan. Dengan bimbingan yang tepat, peserta didik dapat mengembangkan rencana karir yang realistis dan memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk berhasil dalam dunia kerja. Selain itu, bimbingan karir dapat membantu memotivasi peserta didik untuk meraih tujuan mereka dan meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam menghadapi tantangan di masa depan. Mungkin cukup sekian. Kepada Iza, apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih ya. Baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Novita yang akan dijelaskan oleh Silva kembali. Kepada Silva, saya persilahkan. Baik, maaf, suara saya apakah terdengar? Siap terdengar. Oke. Jadi jawaban dari pertanyaan Novita, anak tidak selalu akan menolak dari mengikuti peran produksi, maka dia Apakah sudah? tidak terlalu berat bagi anak SD. Peran-perannya juga sudah diporsikan gitu oleh kita selaku guru atau selaku apa sih, produser gitu. Jadi tidak akan dapat peran yang berat atau yang membahayakan mental anak didik tersebut. Terima kasih. Udah terdengar jelas nggak teman-teman? Baik, terima Jelas. Baik. Baik, terima kasih kepada Silva yang menjelaskan materinya. Selanjutnya, merupakan materi tanya jawab dan mungkin sekian. Mohon maaf kekurangan. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.